لله الحمد لله الذي جمعنا في هذا مجلس تعليم نور النبوة وجعلنا ممن يعظمون مولد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاشف الغمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأئمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. Yang kita muliakan para habaib Zuriyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Ustazul Fadil Muhammad Quraish bin Mustafa Al-Hafizahullah, wabil khusus Khadimul Majlis Al-Ustazul Fadil Al-Hafiz Muhammad bin Abu Bakar Al-Hafizahullah, dan para habaib lain yang tidak belum sebutkan nama-nama beliau tanpa mengurangi hormat dan takzim kepada beliau. Yang kita muliakan pula para alim ulama, para tuan guru, guru agama, Abdul Khusus, Abdul Fadilah, tuan guru, Dr. Haji Muhammad Takan Nasandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hormati seluruh pejabat pemerintah lingkungan Pemda Kabupaten Tabalong yang hadir pada hari ini tanpa disebutkan satu persatu nama-nama beliau dan tidak mengurangi pula rasa hormat kita kepada beliau. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam anugerah rahmat yang dituangkan kepada kita sehingga kita bisa hadir, bisa berkumpul bersama-sama di majelis Nurul Nubuwah ini live YouTube. Muhammad sallallahu alaihi Yang dari jauh kita hanya bisa lihat di HP, enggak apa-apa. Itu suaranya di situ. Merupakan tabungan kita yang nanti akan kita buka, kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, dia dan pengikut hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelumnya ulun mohon maaf kepada para habaib, para tuan guru yang belakang ini. Kemudian kita bersyukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua ini Allah masukkan dalam satu golongan, dalam satu firqah kelompok yang meyakini bahwa memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu amal kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah yang memasukkan kita dalam golongan yang meyakini bahwa memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita bisa bergembira, kita bisa bersuka cita mengingat lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mana kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sukacitanya kita dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan satu pengamalan dari satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Rasul kepada umat, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Dan tidak ada rahmat, tidak ada anugerah yang lebih besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kita kada bisa bayangkan kalau kita dimasukkan dalam kelompok yang mengatakan maulid itu bid'ah, maulid itu sesat, maulid itu masuk neraka. Kita kada bisa bayangkan bagaimana kita bisa gembira dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dan kita mohon kepada Allah agar kita selalu berada dalam kelompok yang menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu amal kebaikan, satu amal yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita minta, kita berdoa kepada Allah agar kita mati tetap berada dalam kelompok ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semutnya mulai jalan, semutnya merupakan satu-satunya makhluk Allah semutnya jalan-jalan dah. yang Semutan. seluruh Kenapa lo minum obat? Stop lah, biar aja lah. Anu, ketekuk terlalu lama. manusia yang diberikan Allah seluruh sifat tersebut. Tidak ada satu pun yang tersisa sifat terpuji melainkan diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sifat terpuji itu yang fisik maupun sifat yang terpuji itu yang non fisik, semua diserahkan, diberikan Allah kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling tampan manusia, Kayaknya bisa cara bisa hujan lebat. Kemungkinan. paling ganteng. Iya, ya bisa saran. Tidak ada Selesai satu simpul pun orang yang memandang kepada beliau melainkan cinta, Dari tadi buka terus. sayang, suka, takut, ketampanan. Berapa kali datang dibuka terus. Tidak ada satu manusia pun yang memandang beliau lalu benci kepada beliau. Hatta Abu Jahal. Abu Jahal itu Dokter sangat rumah sakit cinta COVID. sebenarnya. Iya, Cuma Dokter Amiantun cintanya dikalahkan. dari Tanjung itu. Iya, itu kan, itu kan. Yang tadi gini tadi. Iya. Lalu yang kafir Rasulullah Sallallahu. Rawiah, betul. Tidak ada satu orang kafir yang benci kepada Pernah Rasulullah dikeluarkan. karena pribadi beliau. Mereka menentang Rasulullah karena Rasulullah dianggap mengganggu kepentingan dunia. Anita. Sekarang di mana harus? Abdullah bin Ubay contohnya, begitu ingin diangkat menjadi gubernur Madinah, tiba-tiba nanti kita datang ke Madinah, lalu masyarakat bubar pada jadi milik Abdullah bin Ubay untuk menjadi gubernur Madinah. Akhirnya dia benci kepada Nabi.
karena gagal meraih kemahakuman. Itu contoh kelebihan sifat terpuji yang diberikan Allah kepada Nabi kita secara fisik. Dan juga sifat-sifat terpuji yang non fisik seperti sifat pemurah ada pada Nabi. Sifat pemurah, sifat terpuji. Pemaaf ada pada diri Nabi. Penyantun ada pada diri Nabi. Pemberani ada pada diri Nabi. Pokoknya semua sifat yang terpuji tidak Allah pisahkan, melainkan diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun sifat tercela melainkan Allah dijauhkan dari Nabi. Tidak ada satupun yang tercela pada diri Nabi kita. Beliaulah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah sedikit. Karena semua sifat-sifat tercela dijauhkan Allah dari diri kita. Adakah kita mendengar riwayat bahwa Nabi itu pengecut? Hadis Hasan, Dhaif, palsu, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan Nabi. Tidak ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi itu pendendam. Ada pendendam, ada sifat. Tidak ada satu riwayat yang menyatakan bahwa Nabi itu suka makan-makan, pamakan atau ganjang makan. Karena ganjang makan, satu makan itu adalah sifatnya. Dijauhkan Allah dari itu. Tidak ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu pengurusan kebedahan puri. Karena orang pengguringan ini, pengguringan adalah sifat yang tercela. Pada riwayat disebutkan bahwa Nabi itu tangan tukang duduk, itu riwayat. Karena pengantukan sifat tercela. Kalau pengantukan orang apapun negara juga ini pengantukan. Ini habis tidak banyak menyebabkan Nabi pernah mengantuk. Pokoknya segala sifat yang tercela, zahir maupun batin, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu beliaulah satu-satunya manusia al-insan manusia yang sempurna. Tidak bisa disamakan dengan siapa. Kalau ada menyamakan dengan Rasulullah sama dengan tulang, Rasulullah sama dengan ini, Rasulullah sama dengan sipulan ini, tobat kepada Allah. Itu mulik. Tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah. Wahiran wa batinan, tidak ada yang bisa menyerupai. Keringatnya bawangi, keringatnya kesturi. Siapa manusia keringatnya kesturi? Jika beliau lewat suatu gang, ketahuan bekasnya di luar karena ada keringat. Tidak ada seorang wali dalam manasik yang ini. Tidak tahu manasiknya, keringatnya kesturi, air kencingnya boleh diminum. Siapapun yang menyamakan Nabi dengan seseorang lain pada beliau merupakan pelician kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu-satunya manusia, satu-satunya insanul kamil, basyaran la kal basyar. Alhamdulillah hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya pula yang mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat. Bukan hanya kepada umat beliau, tapi seluruh manusia. Yang muslim, yang kafir, semua dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan syafaatul ummah, syafaat agung. Di mana sekian ribu tahun seluruh manusia dari Nabi Adam sampai kiamat berkumpul di padang mahsyar tanpa tahu kejelasan nasib ke surga atau ke neraka. Manusia ini kemana? Mendapat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi akhirnya Rasulullah SAW yang berkata, Analah, syafaat ini urusan. Rasulullah yang memberi syafaat. Beliau sujud di hadapan Allah sekian lama sujud. Allah berfirman, Irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Kalau suka minta, engkau akan diberi apa yang kau. Apa yang diminta Rasulullah pertama-tama? Minta disegerakan proses penghisapan manusia. Sehingga jelas mana yang di surga, mana yang di neraka. Ini syafaat ummah dinikmati oleh semua manusia, mukmin maupun kafir, siapa juga pun umat dari Nabi siapa juga pun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian syafaat yang diberikan Nabi kepada umat ini sangat banyak. Yang masuk neraka, syafaat hasil kitab perhitungan persidangan dan pulang masuk neraka karena amal kebaikannya kalah dengan amal kejahatan, masuk neraka. Nyamannya bangin lah. Nabi datang syafaat kada jadi masuk neraka. Ada orang yang akan dihisab, akan disidang, akan diperhitungkan, dari syafaat oleh Nabi langsung masuk surga tanpa melalui. Ada orang yang diputuskan masuk neraka sekian ribu tahun, dipulkan ke dalam neraka, diangkat oleh Nabi SAW. Di surga, orang-orang yang kelas ekonomi karena amalnya sedikit dalam dunia, surga kelas ekonomi, surga itu ada kelas ekonomi, kelas bisnis, eksekutif ada. Yang kelas ekonomi ini yang paling rendah ini luasnya 2 kali lipat dunia. 2 kali lipat untuk satu orang. Itu surga paling ekonomi. Yang paling ekonomi ini karena orang tuanya di surga yang di atas, atau istrinya di surga yang di atas, atau anaknya di surga di atas, atau kawan-kawannya di surga di atas. Syafaat kepada Nabi wa Rasul, tolong pengurusakan supaya ulun tak kumpul ke sana. Ulun saurangan mah kalau luasan di sini, bini kada ada anak semua di surga di atas. Diberi syafaat Nabi, dikumpulkan ke surga yang di atas. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini untuk orang-orang yang dosa besar daripada umat. Orang-orang yang dosa besar, penzina, pemabuk, semua ada persyafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada beberapa golongan yang Nabi kita tidak diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Apabila Nabi tidak diberi izin memberi syafaat kepada mereka, apalagi para malaikat.
apalagi para aulia Allah, apalagi para syuhada, apalagi orang-orang mukmin. Kalau Nabi bisa beri syafaat kepada orang itu, apalagi yang lain. Ada kelompok-kelompok manusia umat Nabi juga, tetapi Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Siapa mereka itu? Antara lain Rasulullah SAW bersabda, "Sinfan min ummati lan tanalahu ma syafa'a imamun zalimun ghashumun wa kullu zalimin wa kullu zalim ma wa kullu zalim ma akhrajah Tabarani wa Tirmidzi wa ghairuhu." Ada dua kelompok, kata Rasulullah, yang tidak bakal dapat syafaat. Nabi membawa istilah lan tanala. Lan itu artinya selama-lamanya tidak akan dapat syafaat. Selama-lamanya tidak akan dapat syafaat. Dua kelompok ini yang tidak akan dapat syafaat di hari kiamat. Pertama, imamul walimun wajibun, pemimpin yang zalim, yang mengambil hak-hak rakyat. Pemimpin yang paling kecil pemimpin. Kadis pemimpin, camat pemimpin. Setiap orang yang mengelola kaum muslimin itu adalah pemimpin. DPR pemimpin, bupati, gubernur, presiden, menteri itu pemimpin. Karena di tangan mereka ada nasib kaum muslimin. Hadis membagi subsidi. Hati-hati. Hati-hati. Jangan zalim. Siapa yang berhak menerima subsidi, berikan. Yang tidak berhak menerima, jangan diberikan. Kalau tidak, di akhirat kepada siapa minta tolong, Rasulullah akan memberi syafaat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. DPR pemimpin, mereka bikin undang-undang, mereka bikin peraturan, mereka bikin anggaran belanja, bikin undang-undang yang menyengsarakan kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW. Bikin peraturan-peraturan yang menyengsarakan umat Nabi Muhammad. Rasulullah berdoa, Allahumma man waliya min umuri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquq alaihim. Ya Allah, ya Nabi, siapa-siapa yang menjadi pemimpin umat lalu dia mempersulit mereka, bikin mereka sulit, bikin mereka susah, bikin mereka capek, fasquq alaihim, sulitkan dia nanti di akhirat ya Allah. Jangan mempersulit umat Nabi Muhammad. Kalau kita jadi pemimpin, tapi yang kita pimpinnya umat yang lain kurang lebih. Kalau umat Nabi Muhammad yang kita pimpin ini tidak bahaya. Karena Nabi selalu bersama kita. Siapa-siapa yang memudahkan urusan umatmu, mudahkan urusannya ya Allah. Nah, orang hendak nikah jangan dipersulit. Urusan administrasi itu urusan dunia, bisa diatur. Ada berusaha melanggar. Dari dia tekan dulu.
di kota berapa? Ada pula ulun hendak nikah, tinggalkan jauh masih ya berapa? Maka anak lakas kamu mungkin keluar pulang. Dia semua urus surat nikah ini paling tidak kan minggu atau 2 hari dulu. Naik batasan terima tidak bisa berkah. Sudah kalian naik. Ada pula datang. Ini anak malah besok nikah. Maka belum lagi aborsi nanti apa? Apa nih? Yang naik gampang bukan dinikah bukan dulu. Nah ini naik. Ini naik nih. Surat terlambat itu pada bisa. Ini menyusahkan orang, memperlambat orang nikah ini masalah. Nabi marah. Nikah sunnahku. Siapa yang mempersulit akan bahaya. Di administrasi gampang diatur. Surat penting tidak ada masalah. Yang penting bawa surat. Yang penting nikah segera. Hadirin. Jadi dipilih ini bikin peraturan, bikin undang-undang supaya umat Nabi Muhammad ini mudah mencari rezeki, mudah dalam beribadah, mudah dalam segala-galanya. Niscaya anggota DPR yang akan dapat syafaat Nabi di akhirat. Dimudahkan Allah segala urusan. Demikian juga pejabat-pejabat yang di eksekutif, yang pelaksananya itu ya menganggarkan untuk pilih sekian miliar, anggarkan, gunakan ini baik-baik ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengambil hak umat Nabi Muhammad berarti gasung, dan gasung ini jar Nabi langsana syafaati pada akan dapat syafaat di hari kiamat, masuk neraka pasti. Masuk neraka. Kalau orang ada dapat syafaat di kiamat itu selesai. Udah kalau orangnya kayak apa di neraka kayaknya kada akan keluar, karena nanti kada akan beri syafaat kecuali hanya rahmat Allah yang datang kepadanya. Kalau diputuskan masuk neraka 1000 tahun ya 1000 tahun. Kalau dapat syafaat tadi yang 1000 tahun bisa 2 hari. Tapi akad juga waktu 2 hari itu. Satu, hati-hati yang menjadi pemimpin. Orang yang menjadi pemimpin itu hari itu harangnya dah itu harangnya kan itu diserahkan kunci di neraka naga. Orang jadi kepala desa, apalagi yang lebih tinggi, begitu disumpah kepala desa, diserahkan kunci neraka, simpan. Kalau menjalankan tugasnya tidak beres, tidak sesuai dengan amanah Rasulullah, mempersulit umat Nabi Muhammad, mati bukan nerakamu, kunci dari tangan. Tapi kalau dia bagus menjalankan amanah, mempermudah umat Nabi Muhammad, begitu mati diambil kunci neraka, ditukar dengan kunci surga. Hanya ditukar. Nang diingun untuk kunci neraka di Allah. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Begitu para hakim, para pejabat itu keluar dari kubur, langsung diburu-buru tangannya. Diburu-buru tangan. Di padang mahsyar kalau ada orang berburu-buru ke pejabat itu. Nabi mengatakan, Nabi yang bersabda demikian. Setelah dia sidang, bagus dan menjalankan tugas, buka berburu, dia akan masuk surga. Tapi kalau kada biris, tinggal ditendang masuk neraka. Nah satu ini yang kita dapat syafaat ujar Nabi ini hadis sahih, hadis sahih, bukan hadis sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, Wat-Dailani,
wa ghairuhu wasahahu, mereka mensahihkan hadis. Ini hadis palsu, itu palsu. Atau hadisnya baik, bahwa jangan dipakai hadis dhaif itu ada aja kaul yang ada memakai hadis dhaif. Ini kata ini sahih hadis. Yang kedua, yang tidak dapat syafaat Nabi itu wa kullu ghalin mari. Tiap-tiap orang yang mari yang keluar dari petunjuk agama. Wal ini orang yang tidak meletakkan sesuatu pada batas, bisa melebihi batas atau mengurangi batas. Melebih-lebihkan sesuatu melebihi batas, merendahkan sesuatu mengurangi batas. Ini contoh, orang-orang Yahudi mereka karena menganggap Isa itu anak zina. Nasrani menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Lewat batas. Yahudi di bawah batas. Umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluhu wa ruh. Isa ini hamba Allah, Rasul Allah, Ruh yang selamat. Yahudi dua, Nasrani dua. Nasrani kaliwatan batas, Yahudi kekurangan batas dalam sebuah menilai Nabi Isa alaihi. Nah, dalam keadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada yang punya sifat semau-maunya, bisa berkehendak apa saja, tidak ada yang menghalang-halanginya, yang sewinang-winangnya. Itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia berkehendak jadi, yang dia berencana jadi, yang bisa berbuat apa yang dia kehendaki, itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan bahwa ada selain Allah yang bisa berbuat kehendaknya, ada selain Allah yang bisa memasukkan surga siapa yang dikehendakinya, ada selain Allah yang bisa memasukkan ke neraka siapa yang dikehendakinya, ini luar. Dia sudah menetapkan sifat Allah pada diri selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang masuk surga melainkan izin Allah. Tidak ada yang bisa satupun memasukkan ke dalam neraka melainkan izin Allah. Tidak ada satupun makhluk diberi wewenang untuk itu. Nabi kita cuma diberi hak syafaat. Nabi diberi syafaat. Banyak Nabi kita ini memberikan syafaat kepada si A, si B, si C, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu. Karena hak untuk mengizini ini diberi syafaat, ini kada itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paripurna, manusia yang suci dari aib hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diartikan manusia paling tinggi kedudukan derajatnya di sisi Allah, Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nomor duanya siapa? Para aulia. Nomor tiganya siapa? Para ulama al-amin. Nomor tiganya Hamzah ibn Abdullah. Nah, ini baca Allah. Dan ada satu pun yang bersifat seperti sifat Allah, berkehendak, berbuat, segala macam.
Jangan hendak menempatkan selain Allah di sini. Kalau kita tempatkan selain Allah di sini, kita masuk wal ma'arif, kita akan dapat syafaat. Rasulullah di kursi ini, Rasulullah di kedudukan ini. Jangan hendak menjadikan orang-orang wali sama dengan Rasulullah. Itu wali. Apalagi melebihkan wali daripada Rasulullah. Itu wali. Mari. Kalau kita mendengar ada orang yang mencaci maki Rasulullah, kita marah. Ruang yang di sini kan yang di sini. Di sini ya. Live soalnya sini. Live deket. Kalau kita ada dengar orang mencaci wali, kita marah. Kalau marah kita ingin lebih daripada marahnya berkata Rasulullah, bahaya. Kalau Nabi dihina orang, tarik. Tapi dia menjadi hati besar. Tapi bila gurunya dihina orang, kamu mencari siapa nama hina? Aku bunuh satu. Ini adalah persahabatan Nabi ya. Kenapa? Lebih meninggikan wali daripada Rasulullah. Yang dibunuh itu mestinya orang yang mencaci maki Rasulullah, bukan yang mencaci maki wali. Hati-hati. Hati-hati. Tempatkan sesuatu pada tempat. Jangan melebihkan yang kurang. Jangan mengurangi yang lebih. Rasulullah manusia biasa. Rasulullah manusia biasa. Di akhirat ada persahabatan. Ini luar. Rasul itu manusia luar biasa. Rasulullah basyaran la kal basyar. Bukan manusia biasa. Jangan berkeyakinan Rasulullah manusia biasa. Manusia, tapi manusia bukan seperti manusia. Manusia luar biasa. Kalau kita mengatakan Rasulullah manusia biasa, menurunkan derajat beliau dari sebenarnya, termasuk ulama. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Maka kita hati-hati dalam hal ini, tanpa disadari kita kadang-kadang masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak bersyafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau guru datang, wali datang, memberi sabir, menghormati, dua tiga sabir. Nabi datang memberi ayam, paling tanggung. Hati-hati. Nabi datang dihormati, wali datang dihormati 10 seminggu masuk acaranya aja. Ini yang kata disadari oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Di mana tingkatan Nabi SAW daripada wali ini jauh sekali. Mestinya kalau Nabi datang 100 sapi hadangan. Kalau wali datang kambing. Nang ada wali ulama ayam. Nang ada ulama ndalo. Sesuaikan kedudukan mereka. Simpani ummati, dua kelompok dari umat bulan dana ala syafaat, tidak dapat syafaatku selama-lamanya. Imam zalimul jasyur, pemimpin yang zalim, pengambil hak rakyat. Yang kedua, wa kullu zalim marid, tiap-tiap orang yang zalim yang keluar dari petunjuk agama. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Ini tugas-tugas para dai di kampung-kampung. Kalau Nabi datang, lebih besar acaranya daripada wali yang datang.
Kalau wali datang lebih besar acaranya daripada ulama. Supaya apa? Supaya kita jangan termasuk orang. Jangan sampai kita merendahkan yang tinggi, meninggikan yang sebenarnya belum sampai derajatnya berada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sadar semua perbuatan baik akan baik. Namun ada tertibul ibadah. Ada tertibul ibadah. Sembahyang zuhur itu baik. Sembahyang sunat zuhur baik. Salawat baik. Baca Quran baik. Cuma itu ada tertib ibadah. Mana yang dulu diutamakan? Kalau orang azan zuhur, apa yang paling baik? Baca Quran kah? Baca salawat kah? Sambil zuhur kah? Sambil. Nah demikian tingkatan hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita mengangkat melebihi batas. Jangan sampai kita menurunkan di bawah batas. Jadi kita menjadi orang yang i'tidal, orang yang berada di jalan tengah, jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau khilaf, mohon ampun dan maaf. Allahul hadi wa siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ayahanda Kiai Haji Muhammad Bashir kami ucapkan terima kasih atas ceramah yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mampu menjadikan beliau sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan tahlil dan doa waktu. Untuk memimpin pembacaan tahlil dan doa dengan segala hormat kami pintakan kepada guru mulia Al-Habib Quraisy bin Mujtada Al-Anzurus. Kepada beliau kami persilahkan.